Halo Sobat Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tepat saja di kesempatan ini, kita akan mengenal 8 pemain catur Indonesia bergelar Grandmaster. Dan ini disusun oleh tim kami, Catur Talk Indonesia. Oh ya, sebelumnya teman-teman, bagi Anda yang punya media sosial seperti Instagram dan Facebook, Anda bisa temukan kami di Catur Talk Indonesia ya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke daftar pemain-pemain yang bergelar Grandmaster. Jadi siapa saja Grandmaster di Indonesia? Dan ini adalah yang pertama. Iya teman-teman, jadi Grandmaster pertama Indonesia ialah Grandmaster Herman Suradiraja. Beliau lahir di Sukabumi, Jawa Barat 14 Oktober 1947 dan meninggal ketika berumur 64 tahun. Beliau merupakan pecatur Indonesia yang pertama kali meraih gelar Grandmaster dan beliau menjadi juara nasional tahun 1975 dan kemudian meraih norma Master Internasional tahun 1976. Pendidikan catur diperoleh di Bulgaria dan mendapatkan semua norma Grandmasternya di negara itu. Norma pertama di Primosko tahun 1977 dan diikuti kedua dan terakhir di Plovdiv setahun kemudian. Kecintaan beliau yang sangat mendalam pada catur disertai semangat juang yang tinggi membuatnya tak surut untuk terus serta dalam berbagai turnamen catur di usia yang tergolong tidak muda lagi, bahkan ketika kesehatannya mulai menurun. Dan Grandmaster Herman Suradiraja tutup usia pada tahun 2016 dan meninggalkan sejumlah catatan prestasi dan berbagai keteladanan yang menjadi inspirasi pecatur muda Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sudah kenal ya siapa Grandmaster pertama Indonesia? Dan kita masuk ke Grandmaster yang kedua. Iya, inilah dia teman-teman Grandmaster kedua Indonesia, Grandmaster Haji Ardiansah. Grandmaster Haji Ardiansah lahir di kota Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 1951 dan meninggal 28 Oktober 2017, sehingga pada umur 68 tahun, salah satu pemain catur terkemuka di Indonesia. Ia telah beberapa kali mewakili Indonesia dalam Olimpiade Catur Dunia. Dan pada tahun 1986, ia menjadi Grandmaster dengan elo rating 2421 dan ketika itu pada bulan Juli tahun 2000. Dan pecatur senior yang sudah banyak mengalami asam garam catur ini termasuk Grandmaster yang sangat aktif ikut turnamen lokal yaitu tingkat nasional di Indonesia dan juga di tingkat dunia tentunya. Dan catatan manis pernah dibuat oleh Grandmaster Haji Ardiansah ketika pernah mengalahkan salah satu pecatur top dunia yaitu Grandmaster Viswathanandan yang dari India, di mana saat itu Abah sedang mengikuti turnamen catur Olimpiade di Dubai tahun 1986, di mana kala itu Anan masih remaja. Grandmaster Haji Ardiansah yang juga sering disapa dengan Abah juga dikenal sebagai pecatur yang sangat disiplin dan ketat dalam menjalani latihan. Dan menurut Abah, jadwal latihan akan jauh lebih baik apabila diatur atau disesuaikan dengan jadwal turnamen yang akan diikuti. Semangat pantang menyerah, serta kuatnya dalam memegang prinsip patut diteladani oleh pecatur generasi muda Indonesia. Bagaimana teman-teman? Salut untuk Abah ya. Dan kita masuk ke Grandmaster yang ketiga. Iya, siapa yang tidak kenal Grandmaster ketiga kita ini, yaitu Grandmaster Utut Adianto. Beliau lahir di Jakarta 16 Maret 1965 dan sekarang umur 55 tahun. Dan pecatur yang sering dianggap sebagai yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, di mana Grandmaster berperingkat tertinggi di Indonesia saat ini. Pecatur Indonesia termuda yang berhasil mencapai banyak prestasi di kala itu 21 tahun. Sejak saat itu, prestasi tersebut telah berhasil dilewati pecatur muda lainnya, yaitu Grandmaster Susanto Megaranto yang menjadi Grandmaster pada usia 17 tahun. Dan beliau menjadi Grandmaster Super pada tahun 1995 sampai 1999 saat elo ratingnya melebihi 2600.
dan masuk peringkat top 100 besar dunia pada Juli 2001 dengan Elo rating 2598. Dan bersama Magnan R. Kamaluddin, Insinyur Eka Putrawirya, dan Kristianus Lim, ia mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto atau disebut dengan SCUA pada tanggal 1 Juli 1993 yang telah melahirkan banyak pecatur nasional, teman-teman. Bagaimana? Semoga menginspirasi ya. Dan kita masuk ke Grandmaster yang keempat. Iya, ini adalah Grandmaster yang keempat, yaitu Grandmaster Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko lahir di Solo, Jawa Tengah, 28 Agustus 1960 dan meninggal di Cibinong 17 Februari 2009, sehingga tepat pada umur 48 tahun. Dan beliau berprestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster tahun 1994 dengan Elo rating 2495. Dan beliau meraih gelar Grandmaster nasional tahun 1978, dilanjutkan Master FIDE dan Master Internasional tahun 1982. Sebanyak 4 kali menjuarai juara nasional, yaitu pada tahun 1978, 1979, 1984, dan 1991. Merebut medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 1985, baik kategori perorangan dan beregu, serta merebut emas di nomor beregu pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2004. Untuk di tingkat internasional, sebanyak 8 kali membela tim Indonesia sebagai pemain, yakni dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Dan pernah menjabat sebagai Kapten Putri Indonesia tahun 1990 dan Kapten Tim Putra tahun 2006 dan 2008. Dan sebagai tambahan, di tingkat internasional juga pernah merebut medali perak beregu SEA Games 2003 dan juara beregu antar kota Asia tahun 1993 dan tahun 1994. Bagaimana teman-teman? Luar biasa ya Grandmaster Edi Handoko. Dan sebelum kita masuk ke Grandmaster yang kelima, mari teman-teman, jika sobat catur menyukai konten-konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like ya, sehingga algoritma YouTube dapat membacanya dan semakin banyak orang dapat menemukan video ini. Oke teman-teman, semoga video ini dapat mencapai 1000 like ya. Dan kita masuk ke Grandmaster yang kelima. Iya, ini dia Grandmaster yang kelima, yaitu Grandmaster Cerdas Barus. Beliau lahir di Karo, Sumatera Utara 1 Januari 1961 dan tepat saat ini berumur 59 tahun. Terkenal karena seorang pecatur tunarungu teman-teman, yang mampu menjadi seorang Grandmaster di masanya. Karir internasional dimulai pada tahun 1983 sebagai anggota regu Kota Medan, yang ikut serta dalam kejuaraan kota Asia di Hong Kong. Kemudian diikuti oleh Olimpiade Catur di Yunani. Setelah Olimpiade 1984, beliau hampir tidak pernah absen dari event-event catur penting Indonesia. Bahkan sampai tahun 2002, di mana di tahun inilah Grandmaster Cerdas Barus menjadi juara nasional dan juga di tahun yang sama meraih gelar Grandmasternya. Cerdas Barus membuktikan bahwa cacat fisik bukan halangan untuk meraih gelar tertinggi di dunia catur. Satu hal penting yang patut ditiru oleh pecatur generasi muda Indonesia adalah sikap beraninya, yang tak pernah takut melawan siapapun, sehingga tidak jarang Cerdas Barus memberi kejutan yang membahagiakan bagi insan catur Indonesia. Dan sampai saat ini, juga masih sering mengikuti turnamen catur yang diselenggarakan oleh pihak-pihak manapun, baik Piala Presiden, MPR, DPR, dan lain-lain. Cerdas Barus bisa. Bagaimana dengan kamu sobat catur? Kamu pun pasti bisa. Oke? Dan kita masuk ke Grandmaster yang ke-6. Iya, ini dia Grandmaster ke-6, Grandmaster Ruben Gunawan. Grandmaster Ruben Gunawan lahir di Jakarta 17 April 1968 dan meninggal di Manado, Sulawesi Utara 28 Agustus 2005. Jadi pada umur yang cukup singkat, 37 tahun teman-teman.
Grandmaster Ruben Gunawan sedikitnya tercatat 2 kali memperkuat tim Indonesia pada Olimpiade Catur, yaitu pada Olimpiade Istanbul pada tahun 2000 dan Olimpiade Calvia pada tahun 2004. Prestasi lainnya adalah menjadi juara junior Asia pada kelas umur 20 tahun 1983 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia juga pernah membela Sumatera Barat pada Porwil ke-6 pada tahun 2003 di Bandar Lampung dan Pekan Olahraga Nasional ke-16 pada tahun 2004 di Palembang. Beliau meninggal dunia dalam usia yang cukup singkat, yaitu 37 tahun, karena penyakit jantung dan pneumonia yang pertama kali menyerangnya saat ia sedang membela tim Indonesia pada Olimpiade Catur di Calvia. Peringkat terakhir beliau ialah yang tercatat oleh FIDE adalah urutan ke-1009 dunia, yaitu tepat pada Juli 2005. Elo ratingnya saat itu mencapai 2463, sementara rating tertinggi yang pernah dicapainya 2467. Bagaimana teman-teman? Semoga menjadi inspirasi dan semangat ya bagi generasi muda untuk tetap belajar dan berlatih bermain catur, teman-teman. Dan kita masuk ke Grandmaster yang ke-7. Ya, Grandmaster ke-7, siapa yang tidak kenal dengan Grandmaster Susanto Megaranto. Beliau lahir di Indramayu, Jawa Barat 8 Oktober 1987 sehingga sekarang pada umur 32 tahun. Dan merupakan Grandmaster termuda di Indonesia, teman-teman. Pilihannya bermain catur awalnya tidak datang dari dunia formal seperti sekolah catur, melainkan dari ayahnya sendiri ketika berusia 7,5 tahun. Dan beliau juga merupakan alumni Sekolah Catur Utut Adianto dan salah satu pecatur putar terbaik Indonesia. Pada tahun 1997, saat usianya hampir menginjak 10 tahun, Susanto menorehkan prestasi sebagai juara Kejurda KU12 di Bandung dan juara 1 Kejurnas kelas umur 10 tahun di Banda Aceh. Selang beberapa pekan setelah itu, Susanto dan beberapa pecatur cilik bertolak ke Prancis mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia catur kelompok umur 10 tahun. Saat itu, Susanto berhasil menempati peringkat 11 dari 150 peserta yang ikut. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi pecatur muda Indonesia. Dan masih ada lanjutannya, teman-teman. Dan karena prestasi itu menyebabkan pendiri sekaligus pemilik sekolah catur Enerpak, yaitu Insinyur Eka Putrawirya, memberi beasiswa kepada Susanto untuk bergabung dan berlatih secara serius di sekolah catur Enerpak, di mana saat ini berubah nama menjadi Sekolah Catur Utut Adianto. Dan sejak saat itu prestasinya terus meningkat, sampai akhirnya pada tahun 2003 Susanto meraih gelar International Master, dan selang setahun kemudian gelar tertinggi dalam catur, yaitu Grandmaster pun diraihnya di Olimpiade Calvia pada tahun 2004. Grandmaster Susanto Megaranto telah mencatatkan sejumlah prestasi gemilang. Beberapa di antaranya yang terbaru adalah menjuarai seleksi kejuaraan dunia zona 3,3 di Mongolia tahun 2019, serta meraih medali emas catur kilat di ajang SEA Games 2019 di Filipina. Dan ketika ditanyakan apa bedanya sebelum dan sesudah berlatih di sekolah catur pada kemampuannya bermain, dia menjelaskan jelas beda. Di sekolah catur banyak teori diajarkan untuk mengatur permainan. Saya jadi tidak lagi asal jalan dan mengandalkan feeling, katanya. Nah, Susanto memberi testimoni bahwa belajar catur secara ilmiah telah terbukti memberi hasil yang berbeda. Kamu juga bisa mengikuti jejak Susanto, tentunya dengan komitmen tinggi untuk bekerja keras. Bagaimana teman-teman? Dan semoga Grandmaster Susanto Megaranto menginspirasi kita semuanya ya. Dan kita masuk ke Grandmaster terakhir, Grandmaster terbaru kita, Grandmaster ke-8 Indonesia. Ya, ini dia Grandmaster Novendra Priasmoro, teman-teman. Dia lahir di Jakarta 24 November 1999 dan merupakan umur yang cukup muda, masih 20 tahun. Dan merupakan alumni Sekolah Catur Utut Adianto dan baru saja menjuarai Liberec Open tahun 2020 di Ceko
dan meraih gelar Grandmaster dengan elo rating Novendra kini mencapai 2.504 teman-teman. Dan sebagai catatan prestasi, baik nasional maupun internasional. Untuk nasional, pernah juara 1 Java Chess Festival kategori umur 14 tahun, yaitu pada tahun 2012, juara 1 kejuaraan nasional U15 pada tahun 2014, juara 1 Java Chess Festival U18, yaitu 2015, juara 1 kejuaraan nasional U17 pada tahun 2015, juara 1 kejuaraan nasional U19 pada tahun 2016, juara 1 kejuaraan nasional senior pada tahun 2017. Dan prestasi internasionalnya, yang pertama juara 1 APSO pada tahun 2012 yang berlangsung di Indonesia, juara 1 kejuaraan World School 2014 yang berlangsung di Brazil, juara 1 Java International Master 2016 yang berlangsung di Indonesia, juara 3 Penang Open 2017 yang berlangsung di Malaysia, juara 1 kejuaraan ASEAN Junior U20 di Filipina yang berlangsung pada 2017. Dan memang belum tercatat semuanya. Dan untuk terakhir kalinya menjuarai Liberty Open yang berlangsung di Ceko yang membuat Grandmaster Novendra Virasmoro menjadi seorang Grandmaster. Bagaimana teman-teman? Prestasi-prestasi dari pecatur kita Indonesia. Dan semoga memberi inspirasi dan motivasi bagi pecatur-pecatur muda ya. Dan demikianlah informasi 8 pemain catur Indonesia bergelar Grandmaster. Dan kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Apa sih kesimpulannya? Nah ini dia. Kesimpulannya ialah bahwa kemajuan suatu negara sebanding dengan kemajuan catur di negara tersebut teman-teman. Jadi semoga percaturan kita Indonesia semakin maju. Dan tentunya dengan harapan negara kita juga semakin maju. Dan juga catur itu menyenangkan sobat. Jadi tetaplah kita bermain catur dengan slogan Gens Una Sumus, kita satu keluarga. Dan untuk itu teman-teman, mari bergabung di keluarga besar Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe dan tekan notifikasinya. Sehingga ketika kita mengupload video, Anda menjadi orang pertama yang melihat notifikasinya. Dan sampai jumpa di topik selanjutnya tentang... Oke, ini dia. Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda. Dan demikianlah presentasi singkat tentang 8 Grandmaster Catur Indonesia. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Einstein pernah mengatakan hal yang paling penting ialah tidak berhenti bertanya. Dan oleh karena itu teman-teman, Anda tuliskan di kolom komentar tentang video-video apa yang akan kita buat selanjutnya. Dan kami Catur Talk Indonesia mengucapkan terima kasih dan semoga hari kita semuanya menyenangkan. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.